Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy. Gimana teman-teman? Masih kuat ya sejauh ini? Masih tetap semangat? Nah, mengoptimalkan channel sudah. Apalagi? Membuat thumbnail yang bagus sudah atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Membuat judul-judul yang sekiranya singkat, padat, menarik minat, membuat orang penasaran, membuat calon penonton penasaran sudah. Sebagian juga sudah melakukannya. Melakukan upload video sudah. Sebagian juga sudah ya. Sebagian lagi bingung, masih bingung bagaimana cara upload. Sebagiannya lagi masih takut melakukan upload ya. Nah, tapi ada yang sudah mulai mengupload kan? Sudah mulai mengupload. Hasilnya bagaimana? Terus kemudian meningkatkan isi konten sudah ya. Sudah merasa bagus kontennya ya. Karena ukuran bagus atau tidak bagus ini kadang-kadang pemilik channel juga sudah pol-polan sahabatku ya. Dan penilaian bagus atau tidak bagusnya isi konten relatif ya, tergantung dari sudut pandang mana, siapa yang memandang dan siapa yang melihat konten tersebut. Nah, berusaha membuat konten yang bermanfaat sudah apa belum? Sudah. Nah, tentunya sudah banyak channel-channel teman-teman yang membuat konten bermanfaat ya. Ini lagi menurut pemilik channel ya, masing-masing, menurut diri masing-masing. Nah, terus kemudian apalagi yang belum dilakukan? Saling kunjungan sudah ya. Nah, di sini kalau teman-teman ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, coba share. Saya mencoba membagikan pengalaman, mudah-mudahan ada gunanya. Kalau kita memang yang kita fokuskan berpikir kapan channel menghasilkan uang, kapan segera menghasilkan dolar, kapan channel ini segera menghasilkan uang. Kalau yang kita pikirkan ini, kadang-kadang memang terasa lambat sekali semuanya ya. Bahkan apapun yang kita lakukan ini justru kadang-kadang malah bukan membuat channel disukai masyarakat, tapi justru kaku ya, terkesan kaku. Nah, ini pengalaman pribadi ya. Kemudian kalau yang kita pikirkan, kapan channel saya rame? Kapan bisa kayak channelnya orang-orang itu? Kapan kayak channelnya orang-orang itu bisa rame, ratusan ribu subscriber, ratusan ribu penonton? Kapan ya? Kalau fokus kita hanya hal-hal itu, sama juga. Kadang-kadang yang kita lakukan juga mengecewakan gitu loh. Jadi untuk saat ini yang terpenting ya, kita berpikir secara mendasar dulu, basic dulu ya. Kita ini pemula, dan banyak sekali YouTuber di dunia ini, bukan cuman kita, bukan cuman kalian ya sahabatku. Ada jutaan YouTuber. Konten-kontennya tentunya terkumpul menumpuk di YouTube ya, menumpuk di sana. Berebut untuk mendapatkan rekomendasi, berebutan untuk naik ke permukaan, untuk mumbul naik ke permukaan, ini berebut ya. Karena setiap hari ada ratusan ribu video yang diupload YouTuber di seluruh dunia, dan itu semua pengen mendapat rekomendasi. Nah, dari tumpukan-tumpukan kemustahilan itu, seolah-olah yang kita memang belum siapa-siapa, belum dikenal di dunia ini, bagaimana agar konten kita bisa naik ke atas dan dikenal oleh banyak masyarakat sehingga mendapat rekomendasi lebih luas, mendapat penonton lebih banyak lagi. Salah satu caranya yaitu menghidupkan traffic dengan intens. Sangat penting traffic ini sahabatku. Kadang-kadang mendengar kata traffic, ada yang masih bingung. Apa sih traffic? Traffic bahasa mudahnya adalah semua kegiatan di sebuah konten, termasuk itu jumlah penonton, kemudian bagaimana cara nontonnya, durasi tontonnya seperti apa, kemudian komentar-komentar yang ada di dalam sebuah konten ya. Banyaknya komentar, banyaknya jempol yang diberikan ya.
semua kegiatan atau interaksi di kolom komentar dan di sebuah konten itu disebut kegiatan traffic. Ya, jadi traffic ini bisa dikatakan penonton, bisa dikatakan orang-orang yang meramaikan channel. Dan traffic ini ada dua. Traffic alami ini ada dua, sahabatku. Traffic alami ada dua. Yang pertama, traffic alami sesama YouTuber. Itu dulu ya. Karena kita kan berusaha memperkenalkan channel kita. Kita YouTuber pemula, ingin memperkenalkan konten-konten kita ke sesama YouTuber pemula yang lain ya, dengan kesepakatan saling kunjungan, saling meramaikan, interaksi di kolom komentar, itu namanya bagus. Saling kunjungan, membangun traffic bersama, itu bagus ya. Karena nanti akan terbaca sebagai interaksi alami, bukan interaksi palsu ya. Karena ada istilah interaksi palsu di dalam dunia YouTube ini ya. Karena yang menonton, yang datang menonton dan berkomentar adalah channel-channel alami, maka ini peluang yang besar agar konten-konten yang dulunya bukan apa-apa dan tidak dikenal oleh siapa-siapa, perlahan konten teman-teman mulai naik ke permukaan karena interaksi yang bagus. Nah, traffic alami yang kedua adalah masyarakat umum yang bukan YouTuber yang datang dengan sendirinya karena tertarik oleh video kalian. Kenapa bisa tertarik? Karena dapat rekomendasi di beranda YouTube. Saat mereka membuka HP-nya, melihat YouTube, video kalian disodorkan ke masyarakat umum, berjajar di beranda. Nah, itu juga traffic. Untuk sampai ke titik itu, agar video para pemula disodorkan di beranda masyarakat umum, agar mendapat rekomendasi, maka perlu pancingan, yaitu meramaikan traffic sesama YouTuber pemula, saling meramaikan, sepakat, setuju, kompak, saling setia bekerja sama untuk membangun traffic bareng-bareng. Ya. Sesama pejuang YouTuber kumpul ya. Sesama pejuang YouTube kumpul untuk menyatu ya, melakukan hal-hal positif, menghidupkan traffic, melakukan keroyokan traffic ya, untuk memancing agar interaksi di dalam sebuah konten banyak ya. Semakin ramai komentar itu bagus. Ada juga yang berpikir, kok sebuah channel ramai banget komentarnya tapi penontonnya sedikit. Belum ya, itu proses sahabatku. Proses menuju channel besar ya begitu. Awalnya ramaikan dulu kolom komentar teman-teman kita, kunjungi sesama pemula, ramaikan, saling meramaikan, saling kunjungi, saling mengunjungi. Nah, ini dulu ya. Sama lah seperti kita punya tanaman. Jadi channel kita ini ibarat tanaman. Misalkan teman-teman punya tanaman bambu kuning gitu kan, tiap hari disiram ya. Kita kan nggak tahu tumbuhnya kapan ya. Kalau kita menyiraminya dengan tulus ya, kita berbuat sesuatu pada tanaman itu, yaitu dengan kita jaga, kita rawat, kita sirami. Nggak berpikir kapan ya bambu ini bisa dipanen, kapan ya segera bisa ditebang. Kalau kita berpikirnya panen, ya stres sendiri kita. Setiap hari kita tungguin ya tanaman kita tersebut segera tumbuh ya. Tapi kalau kita berpikir bahwa tugas kita ya memelihara, konsisten saja memelihara ya, sambil terus rajin upload, sambil terus berinovasi, sambil terus melakukan tindakan untuk mengembangkan channel, membangun traffic. Nah, nggak terasa lama-lama seperti tanaman tadi, tahu-tahu sudah tumbuh bagus ya. Tahu-tahu sudah tumbuh bagus. Ini semua memerlukan kerja keras ya untuk merawatnya, konsistensi untuk merawat. Begitu juga channel. Yang penting kita rajin upload, berinovasi ya. Kemudian mencoba melengkapi apa yang perlu dilengkapi. Untuk awal-awal ya, kita memerlukan identitas channel atau kejelasan tema yang kita pilih untuk membangun algoritma. Nah, dari situ saat kita melakukan semua itu, termasuk saling kunjungan untuk membangun traffic bersama, tahu-tahu nanti channel bisa berkembang pesat ya. Tahu-tahu sudah mendatangkan hasil, tahu-tahu pin sudah ada di tangan, tahu-tahu dolar sudah diterima rutin. Nah begitu. Jadi tidak terasa. Kalau fokus kita pada usaha-usaha untuk mengembangkan channel dengan tulus, setulus hati ya, kemudian berinteraksi dengan sesama pemula dengan setulus hati ya,
tidak terasa suatu ketika channel teman-teman juga akan berkembang tanpa disadari. Ayo tetap konsisten, fokuskan untuk membangun traffic dulu ya. Karena misalkan ada channel sudah monet, kalau trafficnya masih ancur-ancuran ya tetap saja tidak akan menghasilkan dolar. Yuk bangun traffic bersama, hidupkan dulu interaksi di konten masing-masing sesama pemula, saling kunjungan, saling setia untuk mendukung sesama pemula. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten.